Bismillah. Berjumpa lagi, saudaraku, di hari yang saya turut berduka sebab di antara saudara dari istri saya kemarin ada yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini saya ingin bertakziah, dan sebelum berangkat saya ingin bermuhasabah. Cuma karena ini berkaitan dengan keadaan yang berduka, maka saya ingin menyampaikan pesan yang diwariskan oleh Wali Songo, dan itu merupakan warisan juga dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang terkenal, yang bisa untuk mengobati hati kita, yang bisa menjaga hati kita untuk selalu dekat yang Maha Kuasa, yang selalu menjaga hati kita supaya selalu tidak pernah dengan gundah gulana. Maaf saudaraku semuanya, sebetulnya saya tidak kuat menyampaikan ini sebab memang keadaan, tapi saya juga rindu dengan saudaraku semua untuk menyampaikan ide-ide yang biasa saya sampaikan. Dan ini adalah wujud cinta saya terhadap sesuatu yang baik yang ingin saya mau utarakan. Tombo ati iku limo sawernane, kaping pisan maca Quran samanane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu zikir wengi ingkang suwe, kaping papat wong kang soleh kumpulono, kaping limo wetengira ingkang luwe, salah sawijining sapa bisa
ngelakoni. Insya Allah Gusti Allah nyembatani. Oke, ini adalah pesan dari Kanjeng Nabi melewati lisan suci beliau Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yang dirilis oleh Wali Songo dan disampaikan kepada kita, yang maknanya sangat dalam sekali, yang ternyata obatnya hati ini ada 5. Dan kalau satu aja kita melaksanakan, maka hati kita betul-betul tenang. Kalau boleh saya ulang, yang pertama adalah membaca Al-Quran dan maknanya. Maksudnya membaca Quran maknanya ini bahwa kita selalu berpikir apa yang kita lihat, apa yang kita baca. Kalau Quran pasti karena beliau adalah informasi dari langit, pasti benar. Yang lain pun demikian. Kita membaca tidak hanya dengan membaca sekedar membaca, tapi menganalisa, berpikir. Maka berpikir inilah obat hati. Kalau kita selalu berpikir, kita selalu menganalisa mana yang benar, mana yang salah, kita bisa berubah. Kalau kita hanya membaca tok tanpa menganalisa, kita nggak bisa berubah. Kadang itu hoak, ada informasi dari HP, kita nggak menganalisa, kita nggak tahu, kita pikir itu benar, kita nggak pernah berubah bahwa apa yang kita ikuti adalah salah. Maka dengan membaca, dengan analisa dan maknanya, kita berpikir, menganalisa, maka kita bisa menjadi lebih baik. Yang kedua obat hati adalah salat malam lakonono. Maknanya apa? Salat ini adalah berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi salah satu obat hati adalah berkomunikasi dengan Tuhan, apapun masalah kita. Ada satu perkataan mengatakan bahwa carilah semua itu dengan sabar dan sholat. Sabar adalah ikhtiar, sabar adalah usahanya. Sholat adalah munajatnya, hubungan kita dengan Allah. Setelah kita usaha, maka kita selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, adalah zikir wengi ingkang suwe. Beda guys, sholat dengan zikir. Kalau zikir malam yang lama, ini maksudnya adalah zikir ini adalah mengagungkan Allah, mengagungkan Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita selama ini membesarkan diri kita, maka kita terlalu kecil guys, kita terlalu lemah, kita terlalu tidak berdaya. Mungkin kita merasa besar, betul, karena kita bandingkan dengan sapi, dengan gajah, kita bandingkan dengan semut, kita besar. Coba guys, kalau kita naik ke angkasa, kita lihat dari angkasa, adakah kita terlalu kecil? Coba guys, kalau kita melihat dulu ada tsunami, ada ombak 30 meter, 10 meter, kita terlalu kecil. Maka dengan berzikir yang lama-lama di malam hari, kita besarkan Allah, maka kita merasa kecil. Kalau kita merasa besar, kita terlalu lemah guys. Jadi penting sekali
Dengan kita merasa kecil ini, maka kita selalu bisa rendah hati. Kita bisa belajar. Kita merasa bodoh, kita selalu belajar, kita berpikir, maka hati kita juga akan tenang. Yang keempat guys, wong kang soleh kumpulono, orang yang baik kita temani. Karena pepatah mengatakan bahwa agama seorang adalah agama temannya. Kalau ingin anak kita baik, maka dikasih teman yang baik, dikasih lingkungan yang baik, dikasih sekolahan yang baik, maka tenang hatinya guys. Kita juga akan tenang sebagai orang tua. Kita ingin tenang, maka berkumpul dengan orang-orang yang tenang, orang yang baik. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang berpikirnya tidak cerah, punya pandangan yang negatif, yang tidak bisa berpikiran positif, ya kita akan ketularan. Oke. Dan yang kelima adalah wetengiro ingkang luwe. Artinya apa? Sebetulnya ini adalah ke dalam Islam adalah puasa. Dengan puasa kita bisa peka, kita bisa berempati dengan lingkungan kita, dengan saudara-saudara kita yang susah. Kalau kita selalu kenyang, kalau istilah Jawa itu ngawulo waduk, maka kita kurang peka guys. Kita tidak bisa merasakan bagaimana sengsaranya hidup. Kita tidak bisa merasakan bagaimana orang yang lapar, sehingga kita bebal. Kita akhirnya pikiran kita mati guys. Oke. Dan alhamdulillah, kalau kita bikin hatinya tenang, maka salah satu aja nggak apa-apa ya. Salah satu dari 5 poin ini kita amalkan. Dan alhamdulillah, kalau kita bisa amalkan lebih dari 1, tentunya kita semakin dekat sifat kita dengan para nabi dan rasul yang telah mengamalkan semuanya. 5 ini mereka amalkan. Oke. Saya mohon maaf. Ini adalah wujud kangen saya kepada pemirsa semua. Semoga bermanfaat dan membuat hidup kita lebih bermakna. Semoga saudara saya yang meninggalkan kita lebih dahulu memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan keluarganya diberi kekuatan iman, diberi kesabaran, dan Allah berikan ganti yang lebih baik, dan meninggalnya dan keadaan ditinggalnya saudara yang meninggal ini semoga menjadi amal yang baik untuk keluarganya. Amin. Mungkin ini sekali lagi saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.